Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas manusia bertangan emas, Abdurrahman bin Auf. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Meninggal 652 pada umur 72 tahun. Beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal. Ia adalah salah seorang dari 8 orang pertama As-Sabiqun al-Awwalun yang menerima agama Islam, yaitu 2 hari setelah Abu Bakar radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf berasal dari Bani Zuhrah, salah seorang sahabat Nabi SAW lainnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah saudara sepupunya. Abdurrahman juga adalah suami dari saudara seibu Utsman bin Affan, yaitu anak perempuan dari Urwah bin Kariz, ibu Utsman, dengan suami keduanya. Kaum muslimin pada umumnya menganggap bahwa Abdurrahman adalah salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau juga termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercayai Rasulullah SAW berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Seperti kaum muslim yang pertama-tama masuk Islam lainnya, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap sabar dan tabah. Abdurrahman turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan Quraisy. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin di kota yang dulu bernama Yathrib ini. Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Sa'ad termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati. Namun Abdurrahman menolak. Ia hanya berkata, "Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini." Sa'ad kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikah. Ia pun mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Saya ingin menikah ya Rasulullah." Katanya, "Apa mahar yang akan engkau berikan pada istrimu?" tanya Rasul. "Emas seberat biji kurma," jawabnya. Rasulullah SAW bersabda, "Laksanakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu." Sejak itulah kehidupan Abdurrahman menjadi makmur. Seandainya ia mendapat sebongkah batu, maka di bawahnya terdapat emas dan perak. Begitu besar berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Pada saat perang Badar meletus, Abdurrahman bin Auf turut berjihad fisabilillah. Dalam perang itu ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah, di antaranya Umar bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Begitu juga dalam perang Uhud. Dia tetap bertahan di samping Rasulullah ketika tentara muslim banyak meninggalkan medan perang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Pada waktu perang Tabuk,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mengorbankan harta benda mereka. Dengan patuh, Abdurrahman bin Auf memenuhi seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memelopori dengan menyerahkan 200 uqiyah emas. Mengetahui hal tersebut, Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sepertinya Abdurrahman berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdurrahman, apakah kau meninggalkan uang belanja untuk istrimu? Ya, jawabnya. Mereka tinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang kusumbangkan. Berapa, tanya Rasulullah? Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah. Pasukan muslimin berangkat ke Tabuk. Dalam kesempatan inilah Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh siapapun. Ketika waktu sholat tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat datang. Maka Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam salat berjamaah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, lalu salat di belakangnya dan mengikuti sebagai makmum. Sungguh tidak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin, para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu mulia itu bila mereka berpergian. Suatu ketika, Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan kepada ummahatul mukminin. Ketika jatah Aisyah radhiyallahu anha disampaikan kepadanya, ia bertanya, siapa yang menghadiahkan tanah ini buatku? Abdurrahman bin Auf, jawab si petugas. Aisyah berkata, Rasulullah pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalanku, kecuali orang-orang yang sabar. Begitulah doa Rasulullah SAW bagi Abdurrahman bin Auf terkabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkahnya sehingga ia menjadi orang terkaya di antara para sahabat. Bisnisnya terus berkembang maju. Semakin banyak keuntungan yang ia peroleh, semakin besar pula kedermawanannya. Hartanya dinafkahkan di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Walau termasuk konglomerat terbesar pada masanya, namun itu tidak mempengaruhi jiwanya yang dipenuhi iman dan takwa. Berbahagialah Abdurrahman bin Auf dengan limpahan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ketika meninggal dunia, jenazah diiringi oleh para sahabat mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain. Dalam kata sambutannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, engkau telah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah selalu merahmatimu. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.